Halo semua, balik lagi di GFP Media Channel bersama kakak, Kak Madani. Di video kali ini kita akan bahas prediksi soal SNBT 2024 literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Yuk langsung aja cek di video kali ini ya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media? Kalau bukan sekarang, ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang! Kita ke soal nomor 1 teman-teman. Seperti biasa kalau literasi bahasa Inggris itu pasti akan ada bacaan-bacaan yang cukup panjang dan cukup memusingkan juga ya. Belum dibaca soalnya udah pusing duluan lihat bacaannya. Jadi kita harus fokusnya di soal terlebih dahulu. What does the paragraph preceding the passage most likely discuss? Di sini yang ditanyakan itu adalah paragraph preceding. Jadi kalau paragraph preceding itu berarti teman-teman harus mencari gagasan pokok sebelum paragraf pertama gitu ya. Jadi di sini paragraph preceding itu adalah paragraf yang mendahului. Maksudnya paragraf yang mendahului itu adalah paragraf sebelum paragraf 1. Jadi ini ada berapa paragraf nih? 1, ini 2, ini 3 ya. Oke, berarti paragraf kedua dan ketiga ini bisa kita coret aja ya. Kita fokusnya cuman di paragraf 1. Kira-kira paragraf 1 itu tentang apa? Coba kita baca dulu ya. One of the most challenging aspects of self-harm is its hidden nature. Jadi di sini salah satu aspek yang paling menantang dari melukai diri sendiri atau self-harm itu adalah sifatnya yang tersembunyi gitu. Jadi hidden nature, sifatnya yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi? Coba kita lihat di sini. Those engaging in self-harming behavior often go to great lengths to conceal their wounds, scars, or bruises. Jadi di sini orang-orang yang melakukan perilaku melukai diri sendiri atau kita sebut aja self-harming ya, seringkali mereka itu menyembunyikan luka-lukanya gitu ya. Kemudian menyembunyikan bekas luka atau menyembunyikan memar-memarnya. This secrecy makes it difficult for friends, family members, and even healthcare professionals to recognize the problem and offer assistance. Nah, hal-hal tersebut itu membuat teman-teman, keluarga, dan bahkan tenaga medis profesional gitu untuk mengetahui masalah dan memberikan bantuannya. Jadi susah gitu ya. Susah mereka memberikan bantuannya karena sifatnya yang tadi hidden nature, tersembunyi. So, why do individuals resort to self-harm? Jadi, kenapa individu-individu itu memutuskan untuk melakukan self-harm atau perilaku melukai diri sendiri? There are various reasons. Ada beberapa alasan, but a common trait is the desire to gain a sense of control over overwhelming emotions. Jadi di sini ada beberapa alasan, tetapi alasan yang paling sering itu adalah keinginan ya untuk mengontrol emosi yang meluap-luap, or to numb emotional pain, atau untuk menghilangkan rasa sakit emosional. Di sini rasa sakit emosional ya. Jadi untuk menghilangkan rasa sakit emosional seperti sakit hati atau mungkin kita punya tekanan mental tertentu gitu, itu kita melakukan self-harm. Terus, self-harming acts release endorphins. Perilaku melukai diri sendiri itu melepaskan endorfin, which can temporarily alleviate emotional distress and provide a fleeting sense of relief. Yang secara singkat gitu ya, bisa melepaskan rasa sakit emosional tadi gitu dan memberikan kenyamanan yang sesaat. However, namun this relief is short-lived. Kelegaan ini itu sifatnya singkat gitu, involved by feelings of guilt and shame, dan diikuti dengan rasa bersalah dan rasa malu, perpetuating a vicious cycle of self-harm. Jadi melanggengkan atau meneruskan ya di sini, meneruskan siklus yang jahat daripada self-harm itu sendiri. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan paragraf pertama itu membahas apa itu perilaku self-harm gitu ya. Jadi self-harm itu melukai diri sendiri gitu ya, sehingga menimbulkan luka, bekas luka ataupun memar, tapi sifatnya itu tersembunyi. Nah, berarti kira-kira paragraf sebelum paragraf pertama ini apa ya?
ya, coba kita lihat dulu yang A. Parental neglect of all their children. Jadi perilaku orang tua yang menelantarkan anak-anak mereka. Nah, ini jelas kurang tepat ya kalau dihubungkan dengan self harm di sini. Terus handling individuals affected by self harming. Menangani individu-individu yang telah melakukan self harm. Kalau di paragraf sebelum paragraf 1 itu kurang tepat ya teman-teman. Kalau mau handling individuals berarti itu harusnya setelah paragraf ke-1 gitu, bisa paragraf kedua atau mungkin nanti di paragraf terakhir. Yang ini salah berarti ya. Current statistical data related to self-harming. Data statistik terkini yang berhubungan dengan perilaku melukai diri sendiri atau self-harm ya. Oke, ini bisa nih ya. Kenapa? Karena ini kita harus cari paragraf sebelum paragraf pertama. Jadi nanti di paragraf awalan itu ya, itu disajikan dulu data statistik mengenai berapa banyak individu-individu yang telah melakukan self-harming. Kemudian nanti di paragraf selanjutnya alias di paragraf ke-1 ini yang tadi kita baca, itu baru dijelaskan ya. Kenapa ya? Si self-harm ini dia statistiknya tinggi. Oh, karena sifatnya yang tersembunyi tadi, jadi sulit buat dideteksi gitu ya. Jadi tahu-tahu udah parah aja. Oke, berarti yang ini bisa ya. Terus yang D dulu, treating self-harming in emergency patients. Merawat pasien yang gawat darurat akibat self-harming. Ini jelas salah. Kalau mau perawatan itu berarti sesudah paragraf ke-1 gitu. Terus yang terakhir, issues arising from self-harming. Isu-isu yang meningkat dari self-harming. Kalau isu-isu itu nggak jauh beda dengan current statistical data, tapi ini hanya isu ya. Jadi kalau misalkan dibandingkan kekuatannya dengan current statistical data, maka yang paling menang itu adalah current statistical data gitu. Jadi kalau udah ada data statistik kita nggak bisa ngebantah lagi, tapi kalau misalkan cuman isu saja itu bisa kita ngebantahnya gitu. Jadi kita pilihnya itu adalah yang C ya teman-teman. Hati-hati, ini adalah soal jebakan ya. Jadi yang E dia salah, kita pilihnya yang C. Lanjut ke soal berikutnya, ini masih bacaan yang sama. What is a common reason individuals resort to self-harm as mentioned in the passage? Jadi, alasan utama atau alasan yang paling sering mengapa individu itu memutuskan untuk self-harm seperti yang disebutkan di paragraf tadi. Oke, berarti tadi ada di paragraf 1 ya, tadi pernah kita baca nih. Coba kita lihat lagi ya. There are various reasons. Nah, di sini ada reason. Ini kan common reason, yang ditanyakan itu adalah common reason ya. Ini ada commonnya, ini masih masuk ke reasonnya juga. Jadi ada beberapa faktor, tapi faktor yang paling sering itu adalah desire to gain a sense of control overwhelming emotions or to numb emotional pain. Jadi faktor utamanya itu tadi ada dua. Yang pertama itu untuk mengontrol ya emosi yang meluap-luap, entah itu emosi senang atau misalkan sedih gitu. Karena emosinya terlanjur meluap-luap, kita jadi melukai diri sendiri gitu. Atau yang alasan kedua itu adalah untuk menghilangkan rasa sakit emosional gitu ya. Jadi ada dua. Coba kita lihat di sini, to seek attention from others, untuk mencari perhatian dari yang lain. Ini jelas salah ya. Terus to gain a sense of control over overwhelming emotions. Oke, bisa nih, sama ya yang tadi yang di sini. Terus to permanently alleviate emotional distress, untuk secara permanen menghilangkan tekanan emosional. Ini jelas salah. Kenapa? Karena tadi tekanan emosionalnya itu dihilangkan dalam jangka waktu tertentu. Sifatnya itu adalah short lived seperti yang tadi disebutkan gitu. Jadi yang ini kurang tepat. Terus to avoid feelings of guilt and shame, untuk menghindari perasaan merasa bersalah dan juga perasaan malu. Ini jelas salah ya. Kalau misalkan to avoid berarti individunya itu tidak akan melakukan self harm. Terus to socialize with others who share similar experiences. Ini jelas salah ya, untuk bersosialisasi dengan orang-orang yang berbagi pengalaman yang sama. Jelas salah. Berarti jawabannya itu cuma ada satu di sini ya, yang B aja. Lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini masih bacaan yang sama, ternyata soalnya saja yang berbeda. Some of the signs should one watch for if they suspect someone is self-harming according to the passage are. Oke, jadi beberapa tanda yang harus diperhatikan gitu jika kita mencurigai seseorang itu melakukan self-harming. Oke, di paragraf 1 tadi dia nggak ada ya, di paragraf 1 cuman disebutin aja tadi
hidden nature-nya itu ya. Jadi mereka itu menyembunyikan luka, bekas luka dan memar-memarnya. Oke, coba kita di sini lihat paragraf 1 nggak ada, kita coret langsung ke paragraf 2 ya. Di paragraf 2, it's crucial to understand that self-harm is not a solution to emotional problems, but a sign of deeper underlying issues. Jadi penting untuk mengerti bahwa perilaku melukai diri sendiri itu bukanlah solusi dari masalah emosional gitu. Terus, many individuals who engage in self-harm are grappling with issues like depression, anxiety, trauma, or feelings of low self-worth. Jadi banyak individu yang mereka itu melakukan self-harm itu karena mereka merasakan depresi, kecemasan, trauma, atau perasaan tidak berharga gitu ya, atau tidak berguna mereka itu gitu, perasaan pribadinya gitu. Terus they may lack healthier coping mechanism to deal with their emotions effectively. Jadi mereka itu memiliki mekanisme coping. Jadi mekanisme coping itu ya adalah mekanisme kita dalam menghadapi tekanan-tekanan yang ada di diri kita sendiri gitu ya. Jadi mereka itu mekanisme copingnya kurang atau rendah gitu. Jadi mereka tuh gampang untuk melukai diri sendiri gitu. Terus, recognizing the signs of self-harm is a crucial step in helping those who are suffering. Some signs to watch for include, ada di sini some signs. Jadi beberapa tanda ya. To watch for include unexplained cuts or bruises. Jadi beberapa tanda yang harus diperhatikan itu adalah unexplained cuts or bruises. Jadi cuts di sini tuh adalah luka sayatan gitu. Jadi tiba-tiba ada luka sayatan atau tiba-tiba ada memar yang tidak bisa dijelaskan. Itu tanda yang pertama. Terus, wearing concealing clothing even in warm weather. Jadi memakai pakaian yang tertutup gitu ya, bahkan di cuaca yang hangat. Itu yang kedua. Terus, and sudden withdrawal from social activities, dan bahkan tiba-tiba menarik diri dari aktivitas sosial. Itu beberapa tandanya. Berarti tadi ada 3 ya. If you suspect someone you know is self-harming, it's essential to approach them with empathy and not judgmental support. Jadi jika kamu mencurigai seseorang itu melakukan self-harming, itu penting untuk mendekati mereka dengan empati gitu, dan tidak ada ngejudge gitu secara mental gitu ya. Jadi tidak ada ngejudge apapun. Oke, berarti ada 3 tandanya ya. Coba kita lihat yang A, excessive happiness and energy. Happiness and energy yang eksesif, atau di sini rasa senang gitu ya, dan energi yang meluap-luap gitu ya. Ini kurang tepat karena kita yang ditanyakan itu adalah signs-nya, tanda-tandanya. Tadi tidak termasuk ke dalam 3 tanda, berarti ini salah. Terus frequent social activities, aktivitas sosial yang lebih sering, ini jelas salah. Padahal tadi withdrawal itu menarik gitu ya, menarik diri dari aktivitas-aktivitas sosial. Terus visible tattoos and piercings, tato dan tindikan yang terlihat, ini jelas salah. Harusnya tadi kan hidden atau tersembunyi gitu. Terus unexplained cuts or bruises, betul yang ini ya, berarti kita pilihnya yang D aja. Sayatan dan juga memar-memar yang tidak bisa dijelaskan, jadi tiba-tiba ada aja di situ. Terus a preference for revealing clothing, nah ini jelas salah ya, preferensi atau cenderung ya untuk memakai pakaian yang terbuka gitu, padahal harusnya tadi concealing bukan revealing gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita ke soal berikutnya teman-teman. The primary reason for the rising sea levels mentioned in the passage is, jadi alasan utama di balik peningkatan muka air laut gitu, yang seperti yang disebutkan dalam bacaan itu apa? Coba kita lihat di sini ya. Ada di sini rising sea levels, increased storm intensity, changing precipitation patterns, kemudian apa lagi nih? Ini berarti akibatnya ya, akibat dari penaikan muka air laut itu meningkatan intensitas dari badai, kemudian mengubah pola hujan gitu ya. Terus apalagi nih, coba kita lihat, sea level rise experience sunny day flooding. Sunny day flooding artinya itu adalah banjir tapi cuacanya itu dia sedang cerah atau sedang tidak hujan tapi tiba-tiba banjir. Nah itu bisa disebabkan oleh sea level rise juga, tapi di sini kita carinya adalah alasan dari rising sea levelsnya gitu. Berarti yang di paragraf 1 ini nggak ada ya. Coba di paragraf 2, one of the most immediate concerns is sea level rise. Ada di sini. As polar ice caps and glaciers melt. Ternyata disebabkan karena es di kutub dan gletser-gletsernya itu mencair. The world oceans are expanding.
Jadi samudra-samudra yang ada di dunia itu jadi meluas gitu. This coupled with the thermal expansion of seawater as it warms is causing sea levels to rise globally. Nah, jadi hal yang ini ya, yang ini tuh tadi pelelehan es di kutub dan juga gletser dipadukan dengan ekspansi termal. Ekspansi termal itu artinya peningkatan suhu ya, peningkatan suhu air laut yang meluas gitu. Nah, peningkatan suhunya jadi warm di sini. Is causing sea levels to rise globally. Meningkatkan muka air laut secara global. Jadi ada dua, ada pelelehan es dan yang kedua tadi adalah ekspansi termal. Terus coba kita lihat di sini, increase storm intensity. Ini jelas salah ya. Kenapa? Karena kalau increase storm intensity walaupun ada di bacaannya itu adalah akibat dari rising sea levelsnya. Jadi yang A salah. Kemudian thermal expansion of seawater. Oke, bisa nih. Ekspansi thermal dari seawaternya atau air lautnya. Oke, bisa nih. Terus excessive rainfall. Oke, kalau excessive rainfall tadi itu adalah akibat dari rising sea levelsnya gitu. Jadi pola cuacanya, pola hujannya itu berubah. Ini jelas salah. Kemudian loss of coastal ecosystem. Kehilangan ekosistem di terumbu karang. Ini tidak disebutkan di sini ya. Terus dense populations in coastal cities, ini juga kurang tepat. Jadi primary reasonnya itu ada dua. Yang pertama melelehnya es dan yang kedua adalah peningkatan suhu air laut. Jadi kita pilihnya adalah yang thermal gitu. Jadi jawabannya adalah B. Oke teman-teman, di sini kakak punya satu soal latihan untuk kalian. Seperti biasa silahkan dijawab dan share jawabannya di kolom komentar ya. Sekian pembahasan di video kali ini. Semangat belajarnya and see you in the next video.